Pencemaran lingkungan di Indonesia merupakan masalah serius yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, termasuk kendaraan bermotor dan industri yang mencemari udara dengan polutan berbahaya seperti nitrogen oksida serta pembuangan limbah industri ke sungai yang mengakibatkan pencemaran air dengan zat beracun. Sementara pencemaran tanah menjadi akibat penggunaan pestisida berlebihan dan pembuangan sampah sembarangan yang merusak kualitas tanah, sehingga semua ini berkontribusi pada penurunan kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem secara keseluruhan. Masalah lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan bukan hanya tantangan bagi pemerintah, tetapi juga bagi setiap individu. Krisis lingkungan yang kita hadapi saat ini merupakan akibat dari kecerobohan manusia dalam pengolahan sumber daya alam. Dampak dari perusakan lingkungan ini sangat luas, mulai dari kesehatan masyarakat hingga keberlangsungan hidup makhluk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami masalah ini secara mendalam dan mencari solusi yang efektif. Pencemaran lingkungan menjadi masalah serius. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, industri dan limbah. Banyak industri pembuangan limbah berbahaya ke sungai atau laut tanpa pengolahan yang memadai, mencemari sumber air dan membahayakan kesehatan masyarakat. 2. Sampah plastik. Penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan menyebabkan penumpukan sampah di lautan dan daratan. Indonesia adalah salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Ketiga, polusi udara. Emisi kendaraan bermotor dan asap dari pembakaran sampah atau kebakaran hutan menyebabkan polusi udara yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Tindakan dalam Islam, hadis tentang kebersihan dalam konteks Islam, menjaga kebersihan lingkungan sangat ditekankan. Salah satu hadis yang relevan adalah hadis riwayat Muslim. Dikutip dari kitab Ilyah Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Rasulullah menjadikan kebersihan separuh dari keimanan. Beliau bersabda, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya agama itu dibangun berdasarkan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga pernah berkata untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabani. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan tidak hanya berkaitan dengan fisik tetapi juga merupakan bagian dari iman seseorang. Al-Quran juga memberikan petunjuk tentang pentingnya menjaga kebersihan. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga kebersihan diri sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW memandang pencemaran lingkungan sebagai tindakan yang sangat dilarang. Al-Quran juga menegaskan larangan merusak bumi seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 yang menyatakan bahwa merusak lingkungan adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh Allah. Salah satu alasan utama mengapa penting menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah untuk menjaga kesehatan. Lingkungan yang kotor dan tidak terjaga dapat menjadi sarang penyakit dan bakteri yang berbahaya. Sampah-sampah yang berserakan di sekitar dapat menjadi tempat berkembang biaknya serangga dan hewan pengganggu lainnya yang dapat menyebabkan penyakit. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah lingkungan: pertama, edukasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kampanye pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, pengolahan sampah berkelanjutan. Menerapkan sistem pengolahan sampah yang efektif termasuk daur ulang dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, partisipasi komunitas. Mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan seperti bersih-bersih pantai atau penanaman pohon. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kita dapat membangun kesadaran kolektif untuk melindungi lingkungan kita. Saya berharap bahwa informasi dan solusi yang disampaikan dalam video ini dapat menginspirasi setiap individu
dan komunitas untuk berkontribusi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Mari kita bersama-sama mengambil langkah nyata untuk menjaga bumi kita agar tetap lestari demi generasi sekarang dan yang akan datang. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.